Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Serta selamat siang Tribuners dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya Nisa Husnuzan dalam highlight Koran Tribun Timur edisi hari ini, Selasa 18 Februari 2025. Dalam beberapa menit ke depan Tribuners, kami akan menyajikan informasi terbaru, terupdate dan terfaktual hanya untuk Anda yang ditayangkan dalam harian Koran Tribun Timur edisi hari ini. Kita mulai dengan melangkah ke informasi pertama, di mana update terbaru Wali Kota Makassar terpilih Munafri Arifuddin menjalani pemeriksaan kesehatan di kantor Kementerian Dalam Negeri Jakarta Senin 17 Februari kemarin. Pemeriksaan kesehatan ini untuk memastikan kepala daerah siap untuk menjalankan tugasnya. Dan informasi lainnya Tribuners adalah API, yakni Wali Kota Makassar terpilih, dan juga Bupati Luwu Utara yang satu kompi di Magelang nantinya. Wali Kota Makassar terpilih Munafri Arifuddin satu kompi dengan Bupati Luwu Utara terpilih Andi Abdullah Rahim di retret atau pembekalan yang akan digelar di kampus Akademi Militer Akmil Magelang, Jawa Tengah 21 hingga 28 Februari 2025 mendatang. Keduanya tergabung dalam Kompi D Peleton 3. Mereka hanya berdua yang berasal dari Sulsel, selebihnya berasal dari daerah lain di Indonesia. Sebelum menjalani retret, semua kepala daerah terpilih harus menjalani pemeriksaan kesehatan di kantor Kementerian Dalam Negeri Kemendagri, Jalan Medan Merdeka Utara Gambir, Jakarta Pusat, Senin 17 Februari. Munafri Arifuddin dan Alia Mustika Ilham atau Mulia juga telah menjalani pemeriksaan kesehatan dan hasilnya pasangan itu dinyatakan sehat dan siap dilantik pada Kamis 20 Februari 2025 mendatang. Pemeriksaan ini dilakukan guna memastikan kesiapan fisik dan mental sebelum memulai tugas besar mereka di pemerintah Kota Makassar periode 2025-2030 mendatang. Pria yang akrab disapa Api itu menambahkan, dirinya sebelumnya telah melalui berbagai tahapan pemeriksaan kesehatan termasuk saat kontestasi Pilkada 2024 lalu. Kendati demikian, Api tetap merasa santai dan siap menjalani proses pelantikan oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara. Dalam sesi pemeriksaan kesehatan, Munafri Arifuddin dipantau langsung oleh Wakil Menteri Dalam Negeri atau Wamendagri, Bima Arya Sugiarto. Menurut Api, pemeriksaan kesehatan ini merupakan bagian dari serangkaian tahapan jelang pelantikan kepala daerah dan wakil kepala daerah serentak. Munafri Alia akan resmi dilantik oleh Presiden Prabowo di Istana Negara, diikuti dengan serangkaian agenda penting termasuk retret kepemimpinan di Akmil Magelang. Sebelum pelantikan, pasangan Mulia juga mengikuti rangkaian kegiatan seperti gladi bersih dan gladi kotor pada tanggal 18 Februari dan 19 Februari. Semua tahapan ini bertujuan untuk memastikan pelantikan berjalan lancar dan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Selain itu, Api juga mengimbau masyarakat Makassar untuk terus memberikan dukungan agar proses pelantikan dan kepemimpinan mereka berjalan sukses. Terlebih, Munafri Alia berkomitmen akan fokus pada visi dan misi yang telah dicanangkan selama kampanye. Sementara itu, Bima Arya mengatakan dari hasil pemeriksaan kesehatan kepala daerah terpilih, sebanyak 30% dari mereka memiliki kadar kolesterol yang tinggi. Agar mereka tetap aman menjalani proses retret, Kemendagri menyesuaikan kegiatan sedemikian rupa agar kepala daerah pengidap kolesterol tinggi dapat tetap beraktivitas dengan lancar. Selain kadar kolesterol hingga asam urat, Bima Arya juga mengatakan bahwa pihaknya akan memberikan perhatian tertentu kepada kepala daerah yang memiliki riwayat penyakit dan baru menjalani operasi dalam 1 semester belakangan. Ia menjelaskan kepala daerah tersebut akan diberikan tanda khusus seperti pita agar lebih mudah untuk diobservasi dan mendapatkan atensi saat mengikuti kegiatan retret di Akmil Magelang.
Selain itu, kepala daerah tersebut juga diberikan keleluasaan saat mengikuti aktivitas retret agar kesehatannya tetap terjaga. Jadi, kepala daerah terpilih yang mengidap kolesterol tinggi, asam urat maupun kadar gula darah tinggi tetap mengikuti retret di Akmil tanggal 21 hingga 28 Februari nanti. Hanya saja ada toleransi dan atensi khusus bagi kepala daerah terpilih yang memiliki keterbatasan kondisi kesehatan semacam itu. Informasi lainnya, Tribuners, Gubernur Sulawesi Selatan Adi Sudirman Sulaiman dan wakilnya Fatmawati Rusdi diberi amanah untuk mengisi 11 jabatan lowong di kantor Gubernur Sulawesi Selatan. Ke-11 jabatan yang lowong tersebut merupakan jabatan tinggi pratama atau setara eselon 2 di pemerintah provinsi atau Pemprov Sulawesi Selatan. Jabatan yang kosong tersebut meliputi berbagai posisi strategis mulai dari kepala dinas, direktur rumah sakit, hingga staf ahli. Beberapa jabatan yang baru saja dilepas oleh pejabat sebelumnya antara lain Sukarniati Kondolele, Andi Bakti Haruni, dan Hasan Sijaya. Sukarniati Kondolele sebelumnya menjabat sebagai Kepala Badan Kepegawaian Daerah atau BKD. Andi Bakti Haruni adalah Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan. Sedangkan Hasan Sijaya menjabat sebagai Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Selain itu, jabatan Kepala Badan Satuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol Sulsel kosong sejak Muhammad Firda pensiun. Kepala Biro Hukum Setda Sulsel juga lowong sejak Abel Rante wafat. Dan jabatan Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Sulsel kosong sejak Erwin Soding dimutasi. Jabatan lainnya yang juga kosong antara lain Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebun atau TPH-Bun, Direktur RSKD Dadi, Asisten ketiga Bidang Administrasi, Asisten 1 Bidang Pemerintahan Setda Sulsel, serta staf ahli Gubernur Bidang Pemerintahan. Pejabat Gubernur Sulsel Prof. Fajri Jufri mengonfirmasi bahwa pengisian jabatan-jabatan tersebut akan diamanahkan kepada Andi Sudirman dan Fatmawati Rusdi. Sementara itu, jabatan-jabatan tersebut sementara diisi oleh pelaksana tugas sambil menunggu pejabat definitif. Di pemerintahan Kota Makassar ada 7 jabatan eselon 2 yang kosong, yakni Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Diskominfo, Kepala Dinas Ketahanan Pangan DKP, Kepala Dinas Lingkungan Hidup DLH, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DPPKB, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Dispora, serta Kepala Dinas Pendidikan. Selain itu, jabatan Sekretaris Daerah juga kosong sejak Januari 2024. Dan selama 1 tahun terakhir, jabatan ini diisi oleh PJ Sekda Firman Hamid Pagara selama 9 bulan dan dilanjutkan oleh Irwan Rusfiadi Adnan hingga saat ini. Kita beralih, Tribuners, dari informasi terbaru pasca pelaksanaan Pilkada serentak di 2024 lalu. Hingga saat ini sendiri jelang pelantikan, seluruh kepala daerah telah bersiap dan tentunya mengikuti seluruh tahapan yang wajib untuk dilakukan. Kita beralih ke informasi selanjutnya dari BMKG yang kesulitan deteksi gempa di Sidrap akibat seismograf atau pendeteksi gempa yang rusak karena pencuri. Sebelum itu, Tribuners, kami ingin menyampaikan bahwa pembagian seismograf sendiri ada seismograf vertikal dan horizontal, di mana untuk vertikal sendiri adalah pencatat getaran atau gelombang gempa vertikal yang hanya dipasang di satu titik. Sementara untuk seismograf horizontal berfungsi pencatat getaran atau gelombang gempa horizontal, di mana BMKG biasanya memasang 2 pasang dengan arah timur dan barat serta utara dan selatan. Untuk kali keempat, komponen alat pendeteksi gempa dan tsunami milik Badan Meteorologi dan Klimatologi atau BMKG di Sidrap dicuri orang tak bertanggung jawab. Kini BMKG kesulitan mendeteksi jika terjadi gempa di daerah jalur patahan aktif Sesar Walanai itu. Pencurian komponen pendeteksi gempa dan tsunami tersebut terjadi di Desa Buae, Kecamatan Watangpulu, Kabupaten Sidrap, Rabu 12 Februari lalu. Pelaku diduga melakukan aksinya jelang tengah malam.
Dalam kejadian ini pencuri mengambil sebanyak 6 unit aki. Aki ini digunakan untuk menghidupkan sensor seismograf serta 2 panel surya yang terpasang di atas bangunan shelter stasiun SPSI atau Sidrap Indonesia. Akibatnya, BMKG terpaksa mencabut seluruh peralatan yang tersisa, termasuk sensor, digitizer, dan peralatan komunikasi untuk menghindari kerugian lebih besar. Berdasarkan laporan dari Pusat Gempa Nasional 2017, Sidrap merupakan daerah jalur sesar Walanae. Sesar ini bukan sesar mikro, melainkan sesar regional yang dapat memicu hingga magnitudo M7,1. Menurut peta seismisitas atau kegempaan, kawasan Teluk Mandar, Pinrang, Rapang, dan Parepare memiliki tingkat aktivitas kegempaan yang sangat tinggi akibat aktivitas dari sesar Walanae. Selain gempa bumi, wilayah ini juga berpotensi mengalami dampak ikutan gempa, yaitu longsor atau landslide, ataupun juga runtuhan batu atau rockfall dan likuifikasi. BMKG menyebut bahwa sejak tahun 2015 telah terjadi setidaknya 10 kali kasus pencurian dan perusakan terhadap peralatan monitoring gempa dan peringatan dini tsunami. BMKG menyebut bahwa dengan adanya pencurian ini, keselamatan masyarakat dari bencana justru akan dirugikan. Hal ini dikarenakan kecepatan dan akurasi BMKG dalam memberikan informasi gempa dan peringatan dini tsunami di Sulawesi Selatan akan menurun. Maka dari itu, BMKG memohon kepada masyarakat untuk tidak melakukan vandalisme, perusakan atau pencurian peralatan BMKG. Jika belum bisa aktif terlibat dalam mitigasi bencana dan pengurangan risiko bencana, setidaknya jangan merusak alat yang bertujuan melindungi keselamatan banyak orang di Sulawesi Selatan. Seperti apa informasi selengkapnya, Tribuners dapat Anda baca selengkapnya di halaman 1 dilanjutkan ke halaman 7 harian koran Tribun Timur edisi hari ini. Di halaman pertama informasi lainnya ada update terbaru dan juga penjelasan dari ex Kepala Dinas Perpustakaan Kota Makassar, Tenri A. Palalo, atas kasus perpustakaan Makassar di mana juga turut menyeret namanya dan ia menjelaskan bahwa ia kehilangan jabatan, kesejahteraan dan menanggung stigma. Ini dijelaskan dalam podcast ngobrol virtual Tribun Timur edisi Senin kemarin. Seperti apa penjelasan dari beliau, Tribuners dapat Anda baca selengkapnya di halaman 1, dilanjutkan ke halaman 7. Kita beralih berikutnya ke halaman 4, Tribuners. Di halaman 4 ada update terbaru dalam Tribun Bisnis, di mana bisnis pariwisata terdampak pemangkasan anggaran. Pemangkasan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah pusat mulai dirasakan di daerah, termasuk di Sulawesi Selatan. Salah satu yang merasakan dampak efisiensi anggaran tersebut yakni pelaku industri wisata. Ketua Gabungan Industri Pariwisata Indonesia GIPI Sulawesi Selatan Suhardi mengeluhkan dampak pemangkasan anggaran tersebut. Menurut Suhardi, dampak pemangkasan anggaran sangat amat berpengaruh di Sulsel, khususnya di Makassar. Sebab, ia menjelaskan bahwa Makassar memiliki pangsa pasar meetings, Incentives, Conventions, and Exhibitions atau MICE. MICE sendiri merupakan kegiatan yang berkaitan dengan pertemuan, pameran, konferensi, dan insentif dan biasanya dilakukan oleh pemerintah. Dampak pemangkasan anggaran itu pun mulai dirasakan baik di sektor perhotelan maupun transportasi. Suhardi memaparkan jumlah kamar hotel dan ballroom di Makassar sangat besar. Dengan pemangkasan anggaran pun membuat permintaan akan fasilitas ballroom dan kamar mulai berkurang. Suhardi berharap pemerintah harus mengeluarkan kebijakan agar pemangkasan anggaran tidak berdampak di sektor pariwisata. Sebab kata ia, industri pariwisata khususnya di Sulsel banyak mempekerjakan masyarakat. Selain itu, menurutnya pemangkasan anggaran ini dinilainya akan berdampak juga di berbagai sektor lainnya. Informasi lainnya ada IMB Group apresiasi karyawan, di mana IMB Group mempunyai cara khusus dalam mengapresiasi karyawannya. Salah satunya lewat acara IMB Appreciation Night
2025 di Hotel Four Points by Sheraton Makassar, Senin 17 Februari lalu. Acara sebagai bentuk apresiasi karyawan yang diikuti seluruh karyawan dari 10 unit bisnis yang dimilikinya. Unit bisnis tersebut dari IMB Property, yakni Saudagar Property, Four Points by Sheraton Hotel, Air Hotel Smile Hotel, Higar, Gaya, Bengkel Smile, Saudagar Koperasi, LDS, dan BPRS IMB. Kegiatan ini dihadirkan sekaligus perayaan ulang tahun ke-31 IMB Group, di mana puluhan door prize dibagikan oleh IMB Group terdiri dari blender, oven, kulkas, mesin cuci, TV, dan berbagai hadiah lainnya. Selain itu, ada juga grand prize berupa satu paket umroh gratis. Ketua Panitia Andi Ahmad Aksal Wisani mengatakan, dalam usia 31 tahun, IMB Group, unit-unit bisnis yang dimiliki, telah berkembang dan mencapai berbagai prestasi dan kemajuan signifikan sampai dengan tahun 2025. Hal ini tidak terlepas dari dedikasi, usaha, kerja keras, dan kontribusi berharga dari seluruh tim manajemen dan karyawan IMB Group. Ia menambahkan, tema kegiatan yang diangkat pada acara ini adalah Harmony in Diversity. Tema tersebut diangkat dengan harapan kerukunan, keselarasan, dan keharmonisan dalam kesatuan dari seluruh unit bisnis yang dimiliki oleh IMB Group. Informasi lainnya, Tribuners, juga masih mengenai bisnis pariwisata di mana market MICE mencapai 60%, di mana Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia atau ASITA Sulawesi Selatan juga mulai merasakan dampaknya. Ketua ASITA Sulsel Didi Leonardo Manaba menjelaskan bahwa pihaknya harus mencari solusi untuk mengurangi dampak efisiensi anggaran pemerintah. Salah satu strategi yang diwujudkan dengan mencari pasar wisatawan baru. Didi memaparkan pihaknya sangat terdampak pada aturan tersebut karena Makassar adalah wisata meetings, incentives, conventions, and exhibition atau MICE. MICE sendiri merupakan kegiatan yang berkaitan dengan pertemuan, pameran, konferensi, dan insentif. Ia merincikan market di Makassar untuk kegiatan MICE kurang lebih di angka 60%. Itu dari perjalanan pemerintah baik untuk insentif tur, meeting, gathering, dan lain sebagainya. Olehnya Didi berharap pemerintah segera mengambil kebijakan untuk mengurangi dampak dari efisiensi tersebut. Informasi lainnya di halaman 4 Tribuners mengenai Asmo Sulsel yang pererat silaturahmi dengan bikers dan juga special occasion dari Hotel Harper Perintis Makassar, di mana Hotel Harper Perintis bersiap untuk menyambut buka puasa dengan menghadirkan menu spesial yakni kambing guling. Seperti apa informasi selengkapnya dapat Anda baca di halaman 4 dalam Tribun Bisnis edisi hari ini. Kita beralih Tribuners ke halaman 6 dalam Tribun Makassar. Kita beralih dari halaman 4 ke halaman 6 dalam Tribun Makassar, Tribuners. Ada informasi mengenai dana senilai 25,5 miliar rupiah yang merupakan dana bangun jalan Stadion Sudiang dialihkan. Mimpi warga Sulawesi Selatan untuk memiliki stadion lagi-lagi kandas. Anggaran pembangunan stadion tersebut tak diakomodir oleh pemerintah pusat dengan alasan efisiensi anggaran. Kendati proyek megah ini batal, pemerintah Kota Makassar tetap akan memenuhi tanggung jawabnya untuk membangun akses jalan. Kepala Dinas Pekerjaan Umum atau PU Kota Makassar, Suhail Zubir mengatakan, pembangunan akses jalan menuju stadion sudah masuk dalam perencanaan program di 2025. Hanya saja titiknya dialihkan atau dipindahkan. Semula berada di dalam kawasan stadion, kini dipindahkan ke titik lain, namun masih menjadi akses jalan menuju Gor Sidiang. Titiknya yaitu di Jalan Deng Ramang, Jalan Pak Jayang, Jalan Sanrangan, dan Jalan Laika. Anggaran untuk penanganan 4 ruas jalan ini sebesar 25,5 miliar rupiah. Namun kata Sulhaesi, Pemkot Makassar belum bisa membangun akses jalan yang ada di kawasan Gor tersebut. Alasannya karena kepastian dan letak pembangunan stadion belum jelas.
Apalagi baru-baru ini pemerintah pusat meniadakan anggaran pembangunan stadion di Makassar. Di samping itu, kawasan tersebut masuk dalam kewenangan Pemprov Sulsel hingga akan sulit untuk melaksanakan pembangunan di luar dari kewenangan Pemkot Makassar. Mengenai hal ini, Pemkot Makassar masih akan terus menunggu kabar baik terkait pembangunan stadion tersebut. Pemkot akan ambil peran dalam rangka menghadirkan stadion yang layak di Sulawesi Selatan. Informasi lainnya, Tribuners, ada mengenai 11 posisi pejabat tinggi Pratama di Sulawesi Selatan yang kosong. Juga ada pria yang terduga pelaku KDRT di Makassar mendadak kesurupan menjadi buaya. Dan juga ada pencapaian gemilang Dani Pomanto selama memimpin kota Makassar. Seperti apa informasi selengkapnya dari seluruh berita tersebut, Tribuners, dapat Anda baca selengkapnya di harian koran Tribun Timur edisi hari ini, tepatnya di halaman 6. Berikutnya, Tribuners, itulah tadi informasi yang telah kami sajikan yang sekaligus menutup perjumpaan kita dalam rangkaian highlight koran Tribun Timur edisi hari ini. Jangan lupa bagi Anda yang tidak ingin ketinggalan informasi setiap harinya dapat langsung berlangganan dengan koran Tribun Timur dengan menghubungi hotline subscriber di 0411 811 5500 melalui fixed phone atau menghubungi Tribun Family Card di 081141355555 melalui SMS ataupun WhatsApp. Dan dengan demikian saya Anissa Husnuzan dan seluruh rekan kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.